Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda Soleh Solehah, apa kabarnya hari ini? Semoga Ananda Soleh Solehah sehat. Soleh Solehah, hari ini kita akan belajar buku pena 1C, tema 5, subtema 3. Sebelum mulai, yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pembelajaran hari ini dilancarkan. Hari ini kita akan belajar yang pertama menggunakan ungkapan ajakan dalam percakapan. Masih ingat kata ajakan? Apa saja ya? Betul. Ayo, yuk, mari. Masih ingat apa tanda baca dalam ungkapan ajakan? Betul, tanda seru. Sekarang kita akan membaca percakapan tentang ungkapan ajakan dari Mei dan Fitri. Kata Mei kepada Fitri, "Fitri, besok kita akan piket kelas bersama." Kata Fitri, "Benar Mei, mari buat kelas kita menjadi kelas yang paling bersih di sekolah." Kata Mei, "Ingatkan aku untuk membawa alat-alat kebersihan tambahan dari rumah ya." Kata Fitri, "Baiklah Mei, kita harus melakukan dengan semangat dan gembira." Nah, coba mana kalimat yang masuk ke dalam ungkapan ajakan? Betul, yang ada kata mari dan ada tanda serunya, yaitu yang ini. Mari buat kelas kita menjadi kelas yang paling bersih di sekolah. Ini termasuk kalimat ajakan atau ungkapan ajakan. Sekarang kita ke contoh percakapan selanjutnya. Ini katanya, "Ayo kita bermain engklek di sini." Jawabannya, "Baiklah Fitri, aku akan mengajak Mei juga ya." Ini mana ya yang kalimat ajakan? Betul, yang ini kalimat ajakan. Kalau yang ini kalimat tanggapan. Tanggapannya, "Baiklah Fitri, aku akan mengajak Mei juga ya." Sekarang boleh dibuka halaman 60. Ayo berlatih. Lengkapilah percakapan ajakan membersihkan lingkungan sekolah berikut. Ini ada Pak Guru. Bagaimana ya ungkapan ajakannya? Ya, boleh. Ayo kita membersihkan halaman sekolah bersama-sama. Jawab anak-anaknya bagaimana ya? Baik, Pak Guru. Nah, boleh ditulis. Sekarang boleh disimak saja atau bisa dijawab di rumah saja. Tidak usah ditulis. Nomor 2, buatlah ungkapan ajakan kepada teman berdasarkan cerita berikut. A. Kamu akan bermain bola di lapang sekolah bersama teman-teman. Namun ada beberapa botol bekas air minum berserakan di lapangan. Bagaimana ya kalimat ajakannya? Mari teman-teman, sebelum bermain, kita ambil beberapa botol bekas air minum yang berserakan di lapangan agar bermain kita menjadi nyaman. Bisa ya seperti itu. Yang B, kamu sedang bermain di halaman sekolah, namun ada siswa membuang sampah sembarangan. Bagaimana ya kalimat ajakannya? Ayo teman, kita jaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya ya. Bisa seperti itu. Kalau anak-anak bisa membuat kalimat yang lain, tentu bisa ya. Sekarang kita ke bagian C. Kamu ingin membaca buku cerita. Kamu mengajak temanmu membaca buku cerita di perpustakaan. Bagaimana kalimat ajakannya? Ayo, sebutkan nama temannya. Kita membaca buku cerita di perpustakaan yuk. Bisa seperti itu ya. Sekarang kita ke materi selanjutnya yaitu membuat karya dari bubur kertas. Kertas yang direndam di air dan dihancurkan akan menyerupai bubur. Bubur kertas merupakan bahan lunak. Masih ingat kemarin hari Jumat kita belajar tentang bahan lunak juga ya. Bahan lunak apa ya? Betul, lempung terigu. Kalau sekarang kita belajar tentang bubur kertas. Bubur kertas juga ini termasuk bahan lunak dan mudah dibentuk. Sekarang kita akan membaca cara membuat bubur kertas. Yang pertama, rendam koran dalam air.
Yang kedua, hancurkan koran sampai lembut. Yang ketiga, tiriskan koran yang sudah lembut. Keempat, segera campurkan hasilnya dengan lem. Yang kelima, bubur kertas sudah jadi. Nah, lalu setelah bubur kertasnya sudah jadi, bisa dibentuk menjadi figura, hiasan hewan, atau hiasan dinding. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran 5, membandingkan dan mengurutkan bilangan 21 sampai 40. Bandingkan bilangan menggunakan kata lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Langkah-langkah membandingkan bilangan. Yang pertama, perhatikan dulu tempat puluhan dari setiap bilangan. Jika sama, perhatikan nilai tempat satuannya. Contoh 25 dan 27. Pertama, kita perhatikan dulu tempat puluhannya. Lihat, ini puluhannya 2, ini juga puluhannya 2. Berarti puluhannya itu sama. Lalu kita lihat satuannya. Ini 5, ini 7. 5 ini kurang dari 7. Jadi 27 itu lebih dari 25 atau 25 kurang dari 27. Bisa soleh-solehah? Kita ke contoh berikutnya ya. Kita lihat puluhannya dulu nih. Ini puluhannya 3, ini puluhannya 4. Berarti 3 ini kurang dari 4. Berarti 35 kurang dari 40. Sekarang ini ada bilangan 40 dan 33. Kita lihat puluhannya dulu. Ini puluhannya 4, yang ini puluhannya 3. Jadi 4 ini lebih dari 3. Jadi 40 lebih dari 33. Sekarang coba bandingkan 35 dengan 33. Kita lihat puluhannya dulu. Puluhannya sama, berarti kita lihat satuannya. Ini 5, ini 3. 5 ini lebih dari 3. Berarti 35 ini lebih dari 33. Kita sekarang urutkan. Dari yang terbesar apa dulu? Ya, 40, 35, dan 33. Sekarang kita ayo berlatih halaman 64. Bandingkan bilangan-bilangan berikut. Tuliskan dengan lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Kita lihat yang A, 23 dan 24. Kita lihat puluhannya dulu. Ini puluhannya 2, ini puluhannya juga 20-an. Berarti sama ya. Kita lihat satuannya, 3 dan 4. 3 ini lebih dari 4, kurang dari 4, atau sama dengan 4. Ya, betul. 3 ini kurang dari 4. Jadi, 23 kurang dari 24. Sekarang yang B, 32 titik titik 23. Kita lihat puluhannya dulu. Puluhannya ini 3 puluhan, yang ini 2 puluhan. Berarti 3 puluhan ini lebih dari 2 puluhan yang sebelah sini atau kurang dari 23. Ya, betul. Kalau 3 puluhan ini lebih dari 2 puluhan. Jadi 32 lebih dari 23. Sekarang yang C, 29 dan 39. Kita lihat puluhannya dulu. Ini 2 puluhan, ini 3 puluhan. Berarti yang sebelah kiri ini lebih dari, kurang dari, atau sama dengan? Betul. Yang kiri ini atau 29 ini kurang dari 39. Boleh ditulis. Sekarang yang D, 40 titik titik 30. Kita lihat puluhannya dulu. Ini puluhannya 4, ini puluhannya 3. 4 puluhan ini lebih dari 3 puluhan atau kurang dari 3 puluhan atau sama dengan 3 puluhan. Ya, betul. 40 ini lebih dari 30. Ingat ya, soleh-solehah, bacanya dari sebelah kiri. Dari kiri, dari kiri, kiri. Jadi, bukan dari kanan. Jadi, bandingkannya dari kiri ke kanan. Bisa?
Kita lanjut ke halaman 65. Nomor 2, urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil. Boleh ini ditulis di buku tulis ya, biar tidak sempit. Yang A ada 21, 24, 22, 27, 20. Bagaimana urutan dari yang terkecil? Betul, pertama 20 dulu, terus 21, terus 22, terus 24, terus 27. Boleh ditulis. Sekarang yang B, mana ya dari yang terkecil? Apa dulu dilihat semua bilangannya, baru kita mengurutkan. Kita lihat puluhannya dulu. Ini ada yang 20-an, berarti yang ini dulu, karena diurutkannya dari yang terkecil. 26, lalu 27, lalu 28. Baru kita ke 30-an. 30, lalu 32. Boleh ditulis 26, 27, 28, 30, 32. Yang C 39, 29, 21, 28, 33. Urutkan dari yang terkecil. Kita lihat puluhannya dulu. Yang ini puluhannya 3, yang ini 2. 2, 2, 3. Berarti kita urutkannya dari yang 20-an dulu ya. Kita mulai dari yang mana? Betul, dari 21, lalu 28, betul, lalu 29, 33, lalu 39. Good, keren, soleh-soleha. C, 21, 28, 29, 33, 39. Sekarang kita ke D. Ada 40, 38, 29, 25, 26. Kita lihat puluhannya dulu. Ini 40-an, 30-an, 20-an, 20-an, 20-an. Berarti kita mulai dari yang terkecil yaitu 20-an. Ini ada 3 20-annya. Kita lihat satuannya mana yang paling terkecil? Betul, 25, lalu 26, lalu 29, terus 38, lalu 40. Boleh ditulis urutannya 25, 26, 29, 38, 40. Sekarang yang E. 40, 30, 35, 23, 34. Urutkan dari yang terkecil. Kita lihat puluhannya dulu. Ini 40-an, 30-an, 30-an, 20-an, 30-an. Berarti kita mulai dari ya yang 20-an dulu. 23, lalu kita ke 30-an. Ini ada 30-nya. Lalu 35 dulu atau 34 dulu? Betul, 34, lalu 35, terakhir 40. Boleh ditulis yang F. Sekarang yang F. Ada 22, 32, 23, 34, 24. Mana ya yang terkecil? Betul, 22, lalu 23, 24, 32, 34. Kalau kecepatan bisa di-pause dulu ya. Kita tulis yang F 22, 23, 24, 32, 34. Sekarang kita ke nomor 3. Jawablah soal cerita berikut. Mei memiliki 30 biji congklak, Fitri memiliki 25 biji congklak, lalu Maria memiliki 35 biji congklak. Siapakah yang memiliki biji congklak yang paling banyak? Urutannya betul, kalau yang paling banyak yaitu punya Maria, lalu punya Mei, dan terakhir punya Fitri. Boleh ditulis Maria, Mei, Fitri. Sekarang kita yang B. Made memiliki 34 butir kelereng, lalu kalau Dedi memiliki 24 butir kelereng, Jonas memiliki 31 butir kelereng. Urutkan nama anak dari yang memiliki kelereng paling sedikit. Siapa dulu ya? Betul, Dedi. Terus
Jonas, terakhir baru Made. Boleh ditulis. Dedi, Jonas, Made. Sekarang boleh dibuka halaman 68. Ayo berlatih lagi. Isilah dengan lebih dari, kurang dari, atau sama dengan pada dua bilangan berikut. A. 21, titik titik 28. 21 ini lebih dari 28, kurang dari 28, atau sama dengan 28. Betul, 21 ini kurang dari 28. Yang B, 27 titik titik 36. 27 ini bagaimana? Betul, 27 kurang dari 36. Yang C, 31 titik titik 29. 31 ini bagaimana ya dengan bilangan 29 ini? Betul, 31 ini lebih dari 29. Yang D, 39 titik titik 40. 39 ini bagaimana? Lebih dari, kurang dari, atau sama dengan 40? Betul, 39 ini kurang dari 40. Sekarang yang nomor 2. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil. A. 26, 25, 35, 27, 39. Kita lihat puluhannya dulu. Ada puluhannya yang 20-an, 30-an. Berarti yang dimulai dari yang terkecil yaitu yang 20-an. Yang mana ya? Yang 26, 25, atau 27? Betul, 25, terus 26, terus 27, 35, baru terakhir 39. Boleh ditulis. Sekarang yang B, 24, 23, 32, 40, 38. Kita lihat puluhannya dulu. Ada yang 20-an, 30-an, dan 40-an. Kita mulai dari yang terkecil, yaitu berarti betul 20-an. Yang mana dulu ya? Betul, 23 dulu, lalu 24, terus 32, 38, baru ke 40. Boleh ditulis 23, 24, 32, 38, 40. Sekarang nomor 3. Lengkapilah urutan bilangan berikut. Sebelum 35 berapa ya? Betul, 34. Kita lihat ada titik-titik kosong di sebelah kanan. 35 berarti ini sesudah atau sebelum? Betul, sesudah. Jadi sesudah 35, 36. Sesudah lagi nih, 37. Betul, 38, 39-nya sudah ada. Berarti terakhir 40. Nomor 4, kerjakan soal-soal berikut. A. Tuliskan 3 bilangan yang lebih dari 24. Berapa ya? Bebas ya, banyak banget bilangan yang lebih dari 24. Tapi Ustazah maunya berurutan saja. Setelah 24 yaitu 25, 26, 27. Sekarang yang B, tuliskan 3 bilangan yang kurang dari 40. Berarti sebelum 40. Berapa saja? Kalau Ustazah maunya berurutan saja, anak-anak boleh bebas. Maunya sebelum, misalnya bilangan yang kurang dari 40, 25, 15, 4, itu bisa. Tapi Ustazah mau berurutan saja. 39, 38, 37. Sekarang yang C, tuliskan 3 bilangan yang lebih dari 30, tetapi kurang dari 35. Berarti berapa ya? Kalau Ustazah tulis 31, 32, 33. Bilangan ini lebih dari 30, tetapi kurang dari 35. Bisa soleh-solehah? Good, keren. Sekarang ke materi terakhir, menceritakan ragam makanan kesukaan anggota keluarga. Makanan yang kamu sukai dapat berbeda dengan anggota keluarga yang lain. Walaupun berbeda, harus saling menghargai dan tetap makan bersama keluarga ya. Good soleh-soleha, sudah semangat hari ini. Terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.